Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Mamluat Rohmah, mahasiswi PBSI UNY angkatan 2024 dengan akhiran NIM 053. Di sini saya akan mewawancarai Mbak Nia, seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan magister di UNY. Mbak Nia ini merupakan seorang awardi beasiswa LPDP UNY. Nah, baik, langsung saja kita mulai wawancara dengan Mbak Nia. Nah, oke, mungkin bisa kita mulai saja ya, Mbak? Boleh. Mbak Nia, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kabarnya hari ini luar biasa baik. Alhamdulillah. Semoga Mbak Nia bisa sehat selalu dan juga diberi kelancaran dalam setiap aktivitasnya ya. Amin. Terima kasih. Begitu juga dengan sampean. Amin. Nah, kali ini kita akan berbincang mengenai beasiswa LPDP nih, Mbak. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya, kayak kesibukan Mbak Nia akhir-akhir ini lagi ngapain aja ya, Mbak? Oh, untuk kesibukannya saat ini saya semester 2 dan untuk kesibukannya yang pertama yakni kesibukan akademis. Tentunya di minggu-minggu ini saya sedang menyelesaikan beberapa manuskrip artikel karena tuntutan di mata kuliah semester ini adalah artikel untuk disubmit di jurnal baik Sinta 2 maupun Sinta 3. Kemudian untuk kesibukan yang lain, organisasi misalnya saya kebetulan di organisasi kelurahan LPDP namanya. Nah, itu organisasi yang mewadahi teman-teman LPDP begitu, dan kebetulan saya di divisi PSDA, pengembangan sumber daya Wardi gitu. Jadi sembari saya menyelesaikan tugas perkuliahan, saya juga turut serta dalam kegiatan organisasi. Kalau untuk kegiatan terkait yang lain, misalkan ada kegiatan persiapan untuk artikel yang untuk Scopus begitu. Jadi saya bergabung di kelas namanya Riset Collaboration dengan teman-teman sesama pejuang begitu. Jadi lumayan padat bisa dikatakan seperti itu. Supaya teman-teman juga lebih mengenal Mbak Nia, saya boleh tanya nggak, kayak pendidikan atau jurusan apa yang saat ini sedang ditempuh oleh Mbak Nia di Universitas Negeri Yogyakarta? Baik, untuk program studi yang saya ambil adalah Magister Linguistik Terapan. Nah, di Magister Linguistik Terapan ini ada 3 konsentrasi begitu. Ada konsentrasi pendidikan bahasa asing, kemudian konsentrasi pendidikan sastra, dan konsentrasi penerjemahan. Jadi kita itu sejak semester 1 sudah bisa memilih mau di konsentrasi yang mana, dan kebetulan saya mengambil di konsentrasi pendidikan bahasa asing begitu. Alasan apa yang memotivasi Mbak Nia untuk memilih jurusan ini? Untuk motivasinya tentu saya sangat merasa perlu untuk studi lanjut ini, apalagi S2, karena saya membutuhkan teori, kemudian pengalaman dan juga praktek secara langsung, dan itu tentunya tidak bisa saya dapatkan di luar bangku perkuliahan. Jadi saya masuk ke linguistik terapan ini harapannya dengan background saya di bidang pendidikan bahasa juga, jadi ini bisa menjadi keterlanjutannya, dimana kalau di bidang linguistik terapan ataupun di bidang yang lain tapi terkhusus pada prodi ini, tentunya kita dididik bukan hanya sebagai akademisi tetapi juga menjadi sebagai peneliti dan tentunya sebagai praktisi juga. Jadi ketika kita membutuhkan skill untuk mencapai ataupun persiapkan sebagai researcher, peneliti itu tadi ataupun akademisi, tentu kita membutuhkan lingkungan yang suportif. Jadi alhamdulillah bisa kesempatan di kampus ini. Memasuki bincang utama kita pada hari ini, yaitu mengenai beasiswa LPDP. Nah, Mbak Nia, supaya teman-teman bisa mengetahui apa itu LPDP, mungkin Mbak Nia bisa menjelaskan apa sih sebenarnya LPDP itu dan bagaimana cara mendapatkan beasiswa LPDP ini. Oke, izin menjawab berurut begitu ya. Kalau teman-teman tanya apa itu LPDP, tentu tidak hanya bertanya ke saya, tapi searching di internet langsung dapat. Tapi di sini LPDP ini kalau menurut saya ini
LPDP itu lembaga pengelola dana pendidikan. Jadi di sini intinya itu pemerintah turut hadir di tengah-tengah masyarakat untuk sebagai pendukung ataupun pemberi dana untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Nah, LPDP ini sudah ada kira-kira sejak 12 tahunan. Jadi selama 12 tahun ini tentu banyak sekali alumni yang sudah tersebar, dan saat ini pun yang sedang studi juga banyak seperti itu. Dan kalau sampean mengikuti, pendaftarnya juga semakin banyak tahun per tahun begitu. Dan jadi LPDP itu seperti itu, dana abadi yang disiapkan untuk mendukung pendidikan anak Indonesia, tentunya itu untuk kemajuan negara kita. Dan kalau ditanya seperti apa dan jenisnya ada apa saja, tentu banyak sekali. Kalau teman-teman ingin informasi lebih lanjutnya dan lebih detail, itu ada di websitenya, namanya lpdp.kemenku.go.id. Nah, kalau saya bisa menjelaskan sekilas, teman-teman tidak usah berkecil hati, karena LPDP itu jenisnya ada banyak. Mulai dari yang paling kalau saya ingat ya, ada beasiswa reguler. Kalau reguler itu beasiswa umum, kemudian ada beasiswa perguruan tinggi dunia. Nah, kita bisa milih tuh kampus-kampus top dunia. Kemudian ada namanya beasiswa parsial. Parsial itu misalkan 50-50 begitu ya, itu di beasiswa reguler. Kemudian kalau kita masuk ke kelompok yang ada lagi beasiswa afirmasi. Kalau afirmasi ini misalkan dari kelompok disabilitas, itu masuk afirmasi. Kemudian putra-putri Papua juga masuk afirmasi. Kemudian kalau tidak salah itu ada juga beasiswa yang mempunyai kartu PKH, kartu pokoknya yang sejenis dengan itu, ataupun salah satu anggota keluarganya itu terdaftar di dana bantuan sosial. Nah, seperti itu diafirmasi. Kemudian ada juga beasiswa targeted. Iya, targeted itu misalkan untuk kalangan yang sudah punya profesi seperti dokter, PNS. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi merupakan sedikit penjelasan dari Mbak Nia. Kalau misalkan teman-teman ingin tahu lebih lanjut, mungkin bisa cek juga di websitenya tadi ya. Nah, terkait proses masuk ke LPD, untuk proses pendaftaran beasiswa LPDP sendiri ini, bisakah Mbak Nia itu menjelaskan mengenai proses yang dulu Mbak Nia lalui ketika akan mendaftar di beasiswa LPDP? Baik, prosesnya ya. Kalau pertama kali mendengar tentu sudah lama ya, sejak saya S1 begitu. Namun mulai prosesnya lebih intens itu di tahun 2022. Ya, jadi kira-kira butuh sekitar 1 tahun 2 tahunan lah untuk sampai alhamdulillah diterima begitu. Jadi prosesnya tentu kalau secara administrasi ya, kita mendaftar dulu di lamannya LPDP, itu nanti ada kolom pendaftaran begitu. Kemudian untuk setelah mendaftar secara data online di situ, yang selanjutnya adalah kita menyiapkan administrasinya. Kalau bisa saya garis secara umum ya, di setiap jenjang itu pasti nanti butuh ijazah terakhir kita. Kemudian kita masukkan juga transkrip nilai. Kemudian jangan lupa surat rekomendasi. Surat rekomendasi dari ini bisa dari dosen pembimbing kita atau dosen kita di kampus sebelumnya, atau bisa juga dari tokoh masyarakat yang mengenal kita begitu. Tentu yang sangat-sangat membutuhkan waktu lama juga persiapan untuk bahasanya. Ya. Tentu setiap orang punya challenges di bagian mana itu kembali ke individunya. Namun ada juga yang seperti saya mungkin butuh berkali-kali tes untuk bisa tetap melanjutkan proses ini. Kemudian proses administrasi yang tidak kalah penting juga itu adalah ISAI.
karena di bagian administrasi ini ISAI itu sudah kita cantumkan di websitenya LPDP itu. Nah itu kalau kita non LOA ada tes namanya tes potensi akademik. Kalau kita lolos tuh ada tes yang terakhir namanya tes substansi. Tes substansi itu Tes substansi itu seperti tes wawancara. Ya tes wawancara itu langkah terakhir dari seleksi. Jadi tes wawancara itu. Tapi kalau kita sudah punya LOA itu tidak pakai tes yang kedua tadi, dari administrasi langsung loncat ke wawancara. substansi. Iya begitu. Panjang sekali Sangat ya. panjang emang, dan emang setiap sesi itu kita perlu persiapkan dengan matang dan latihan dengan maksimal begitu. Iya. Makanya itu ketika ingin mendaftar di beasiswa ini tuh kita perlu memplanning lebih jauh lagi ya, kayak kita harus tahu ke depannya itu kita ngapain aja dan semacamnya. Oke, nah untuk beasiswa LPDP sendiri ini biaya apa yang ditanggung oleh beasiswa ini? Apakah Mbak Nia bersedia untuk memberitahu teman-teman? Baik, untuk biaya alhamdulillah sangat cukup ya. Untuk biayanya yang pertama tentu biaya pendidikan. Biaya pendidikan ini kita sudah tidak lagi memikirkan biaya untuk yang universitas gitu, baik UKT, SPP dan sebagainya. Itu udah ditanggung sama LPDP begitu ya pendaftaran. Kemudian ada juga biaya bulanan begitu. Bulanan untuk keseharian? Iya, untuk keseharian itu sudah ada. Itu cairnya setiap 3 bulan sekali begitu. Kemudian ada lagi dana untuk penelitian. Nanti ketika tugas akhir itu juga ada. Kemudian juga ada dana untuk dana untuk konferensi internasional ataupun nasional. Jadi kita bisa pilih mau konferensi di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, itu sistemnya kalau tidak salah itu rembus. Rembus itu artinya kita pakai uang kita dulu baru nanti diganti gitu. Iya, semoga bisa menyelesaikan dan memaksimalkan semua beasiswa yang didapat ini tadi ya Mbak. Oke. Nah terakhir ini untuk teman-teman yang mungkin tertarik ketika ingin studi lebih lanjut dan ingin mendapatkan beasiswa ini, kira-kira apa tips yang bisa Mbak Nia berikan kepada teman-teman ini? Untuk tips ya, tentu yang pertama kembali pada niat kita dan tujuan kita untuk melanjutkan studi itu seperti apa. Niat ini harus kokoh dan harus kita perinci bagaimana usahanya, karena perjalanan untuk mencari beasiswa itu bisa dibilang sangat panjang dan sangat melelahkan. Iya. Jadi kalau niat kita tidak kuat dan kita tidak punya pondasi awal, bisa-bisa kalau gagal itu kita akan menyerah. Kemudian yang kedua mungkin persiapannya harus lebih cermat, karena banyak juga yang gagal sampai 5 kali, berkali-kali, bahkan ada yang sampai pendaftaran ke-7 kali baru lolos. Kemudian yang selanjutnya ini tentu adalah berdoa ya, mau awal sampai akhir semua kita serahkan begitu ya, kita minta yang terbaik lah intinya kepada Allah. Apapun itu kita minta yang terbaik. Dan yang terakhir bagi saya adalah jangan pernah putus asa ataupun menyerah begitu. Nah itu tadi merupakan tips dari Mbak Nia. Yang pertama itu adalah niat. Niat itu menjadi hal yang penting ketika kita akan melakukan sesuatu. Kemudian ada juga kayak prosesnya itu kita harus berusaha semaksimal mungkin dan menyiapkan dengan serius untuk bisa mendapatkan beasiswa ini. Baik dari wawancara ini tadi kita bisa menyimpulkan bahwa beasiswa LPDP ini merupakan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah untuk memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa yang ingin studi lebih lanjut di magister ataupun di doktoral. Baik, itu tadi merupakan wawancara yang telah saya lakukan dengan Mbak Nia. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Nia karena sudah bersedia membagikan pengalaman dan juga informasi-informasi kepada teman-teman. Nah, saya juga mendoakan semoga Mbak Nia bisa diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam menjalankan semua aktivitasnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you.